Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Jigsaw. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hardiana Dwi Lestari dari 4 PGSD A3 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman, apakah kalian tahu apa sih model pembelajaran Jigsaw itu? Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan mempelajari pengertian model Jigsaw terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas pengertian model Jigsaw menurut para ahli. Yang pertama, menurut Majid, pembelajaran kooperatif model Jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Kemudian, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Rusman, kata jigsaw berasal dari bahasa Inggris yang berarti gergaji ukir, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, menurut ahli yang ketiga, yaitu menurut Lee, pembelajaran kooperatif model Jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan orang secara heterogen, dan siswa bekerjasama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Dari beberapa pendapat para ahli yang telah diuraikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran model Jigsaw adalah salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa yang lain, saling ketergantungan positif dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen, serta setiap individu bertanggung jawab secara mandiri. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran model Jigsaw. Menurut Stahl, prinsip-prinsipnya ada 9. Yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran siswa harus jelas. Yang kedua, penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar. Yang ketiga, ketergantungan yang bersifat positif. Yang keempat, interaksi yang bersifat terbuka. Yang kelima, tanggung jawab individu. Yang keenam, kelompok bersifat heterogen. Yang ketujuh, interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif. Kemudian yang ke-8 yaitu tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu kepuasan dalam belajar. Karakteristik model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw ada 4. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Karena itu, tim harus mampu membuat siswa belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Karakteristik yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi organisasi, dan fungsi kontrol. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kemauan untuk bekerja sama. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya yang pintar membantu yang kurang pintar. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu keterampilan bekerja sama. Kemauan bekerja sama itu kemudian dipraktekkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi serta berkomunikasi dengan anggota lain. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran model jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan ke dalam 1 sampai 5 anggota tim. Kemudian, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Nah, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Selanjutnya, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru yang disebut kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Selanjutnya, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal yang telah dibentuk pertama kali dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Setelah itu, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi dan guru memberikan evaluasi. Dan selanjutnya penutup. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ada bagan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Kotak berwarna biru itu merupakan kelompok asal. Nah, di sini kelompok asal akan dibagi menjadi kelompok ahli, tapi mereka berpencar ya. Kemudian dalam kelompok ahli itu setiap kelompok ahli mempunyai materi atau subbab yang berbeda dari kelompok ahli yang lainnya. Misal, kelompok ahli 1, dia belajar materi 1. Kemudian kelompok ahli 2 belajar materi 2. Kemudian kelompok 3 belajar materi 3 dan 4 belajar materi 4. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka akan kembali ke kelompok asal masing-masing. Sehingga dalam kelompok asal itu setiap orang dalam kelompok sudah memiliki bekal dari diskusi dalam kelompok ahli. Nah, mereka akan menjelaskan kepada kelompok mereka sendiri, kepada teman-temannya, teman kelompok, hasil diskusi dari yang mereka dapat dari kelompok ahli. Selanjutnya yaitu kelebihan metode jigsaw. Kelebihan yang pertama, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Yang kedua, siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengerjakan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain sehingga pengetahuannya jadi bertambah. Kemudian menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan belajar. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Tadi kita sudah belajar mengenai kelebihan model pembelajaran jigsaw. Kali ini kita akan membahas kekurangan dari metode jigsaw. Yang pertama, jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet
dalam pelaksanaan diskusi. Kemudian jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah. Kemudian yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan ruang belum kondisi dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Semangat ya? Iya. Memang harus seperti itu. Generasi muda itu harus tetap semangat dan penuh inovasi. Oke ya? Ada yang mau hari ini? Ada. Siapa? Rehan. Rehan. Kemana dia? Ke rumah neneknya. Ya sudah lah, nggak apa-apa kalau memang si siapa tadi Rehan ke rumah neneknya. Tapi kalau bisa, kalian kan sudah kelas 6. Jadi jangan sering-sering bisa masuk ya. Kan kalian sebentar lagi mau ujian. Nah, oleh karena itu kalian tetap harus sekolah yang rajin. Oke? Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Tolong Bagas dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Itu standar kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita nanti akan hanya membahas tentang lingkungan saja. Kemudian sebagai kompetensi dasarnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Itu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan hewan yang hampir punah. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang perhewanan. Kemudian yang kedua, siswa menyebutkan penyebab punahnya hewan. Kenapa sih kok hewan-hewan itu sampai punah? Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mencegah kepunahan hewan. Ya, jadi bagaimana agar hewan-hewan itu tidak sampai punah nantinya. Oke? Itu. Sebelum pelajaran kita mulai, saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama hewan? Saya, Pak. Oh iya, bagus. Desi, silakan. Sapi, kambing, ular, gajah, dan sebagainya. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan untuk teman saya. Sekarang di antara hewan-hewan tersebut ada yang namanya hewan langka. Ada yang tahu apa itu hewan langka? Saya, Pak. Oh iya, silakan, Lina. Hewan yang hampir habis jumlahnya. Oke, pinter. Kita kasih tepuk tangan untuk teman saya. Baik anak-anak, kita masuk ke pelajaran. Tetapi sebelum itu saya ingin kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Di sini ada 12 anak. Kalau kita bentuk 4 kelompok, berarti masing-masing 3 ya, masing-masing 3 kelompok ya. Kemarin sudah kita bentuk, maka hari ini saya ingin kelompoknya tetap seperti kemarin. Masih ingat ya? Oke, silakan. Silakan berdiri di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Nah, di sini sudah terbentuk 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok ini disebut kelompok asal, ya. Oke, dari 4 kelompok ini nanti kita akan bentuk lagi menjadi 3 kelompok, namanya kelompok ahli, di mana masing-masing kelompok itu nanti akan mempelajari sebuah materi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang di depan tadi. Saya ambil dari urutan yang paling kiri. 1, 2, 3, dan 4. Masuk ke sana. Masuk ke sini. Sedangkan urutan yang kedua, 1, 2, 3, 4. Masuk ke sini. Urutan yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Masuk ke sana. Silakan. Oke anak-anak, kalian sudah
membentuk kelompok-kelompok ahli. Di mana kelompok pertama yang di sini ya? Mana kelompok pertama? Oh ini. Kelompok pertama yang di sini. Kelompok pertama tadi membahas tentang macam-macam hewan yang hampir punah, ya. Kelompok kedua membahas tentang faktor penyebab kenapa hewan itu punah. Dan kelompok yang ketiga membahas tentang bagaimana cara mengatasi kepunahan hewan. Sudah mengerti? Nah, tugas kalian, silakan kalian mendiskusikannya. Kalian bisa menggunakan buku yang ada di sana, ataupun kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari materi. Di mana biasanya kalau mencari materi? Ya, di Google ya. Oke. Tapi ada syaratnya. Kalian hanya boleh membuka pelajaran saja, ya. Jangan main Mobile Legends ya. Bagaimana? Sudah ketemu materi kenapa hewan punah? Iya, di sini ada macam-macam hewan punah. 1. Karena pemburuan liar. 2. Karena kerusakan hutan. Ya, di sini juga ada. Karena hewan sulit berkembang. Bagus. Kalian kerja dengan bagus. Lanjutkan lagi, cari materi sebanyak-banyaknya. Silakan. Baik anak-anak, waktu berdiskusi kalian sudah habis. Bagaimana? Sudah selesai materinya? Hebat, luar biasa untuk kalian. Tepuk tangan. Terus berikutnya, kalian masing-masing harus kembali ke kelompok asal. Ya, masih ingat kan kelompok tadi ya? Kelompok yang satu, silakan. Kita kembali ke kelompok asal masing-masing. Oke, masing-masing kelompok nanti saya berikan lembar kerja yang harus kalian isi. Bagaimana cara kalian mengisi? Kalian tadi di awal sudah masing-masing perwakilan mempelajari tentang satu soal, betul ya? Nah, nanti dari hasil belajar kalian masing-masing tadi akan dikumpulkan di dalam kelompok tersebut. Mengerti ya? Oke, langsung saja saya berikan materinya. Bagaimana cara mencegah kepunahan hewan? Siapa tadi yang sudah mempelajari materi itu? Saya. Jadi, untuk mencegah kepunahan hewan, salah satu bisa dengan mendirikan suaka marga satwa. Oke. Baik, waktunya berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke presentasi, ya. Baik, kita mulai dari kelompoknya Candika untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Teman-teman, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertama, sebutkan 10 hewan yang hampir punah. 1. Orangutan, 2. Harimau Sumatera, 3. Belunjuk, 4. Jalak Bali, 5. Badak, 6. Gajah, 7. Anoa, 8. Monyet hitam, 9. Macan tutul Jawa, 10. Kura-kura, tenten. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompoknya Candika ini. Kita kasih aplaus untuk mereka. Baik, apakah ada yang tidak setuju atau ingin menambah dari pendapatnya kelompok yang pertama tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah sapi juga hewan langka? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kita kasih aplaus untuk teman kalian. Oke, sebelum saya menjawab, apakah ada di antara kalian yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan Ayu tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Sapi bukan hewan langka. Karena sapi jumlahnya sangat banyak dan mudah dikembangbiakkan. Oke, bagus sekali jawaban dari teman kalian. Kita kasih aplaus. Memang benar apa yang dikatakan dari teman kalian tadi, bahwa sapi, kambing, ayam, kerbau itu tidak termasuk hewan langka karena mereka jumlahnya sangat banyak dan benar bisa dengan cepat dikembangbiakkan. Mereka adalah hewan ternak untuk kita. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hewan langka. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan.
Randy. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita harus menjaga dan melestarikan hewan di sekitar kita agar tidak punah, agar anak cucu kita nanti juga bisa mengenal mereka. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Randy. Baik anak-anak, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian lebih betul sekali. Memang kita harus bisa menjaga agar hewan-hewan dan tumbuhan tidak sampai punah. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Minggu depan kalian persiapkan karena kita akan mempelajari materi tentang tumbuhan langka. Tetap belajar di rumah agar kalian bisa menjadi anak yang pintar dan sukses ya. Nanti ingat kalian sudah kelas 6, sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Tolong sebelum pembelajaran tutup dipimpin doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui